Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Yunarto Wijaya dan Nudirman Munir. Bang Nudirman, ini kalau kita bicara soal tadi Anda mengatakan bahwa ini tetap terus berlangsung sementara, tapi di awal juga kalau kita ingat ini disebut sebagai koalisi permanen. Saya mau nanya, ini permanennya itu sampai kapan? Ya, biasanya setelah terbentuknya kabinet dan setelah alat kelengkapan DPR dan pimpinan DPR sudah diisi. Ini kan nanti akan masuk kepada ranah pelaksanaan dari jalannya pemerintahan. Lalu mulai ada pilkada dan sebagainya. Nah, di situ seluruh kepentingan mulai masuk. Nah, partai-partai yang melakukan koalisi permanen satu-satu mulai lari nanti. Itu karena kita kepentingan yang dipersoalkan. Ini termasuk partainya Bang Nudirman juga loh ini. Makanya ini kalau dari Partai Golkar tentu lambat atau cepat akan terjadi Munas. Nah, Munas ini pun tentu ya kalau tidak tertutup kemungkinan Abu Rizal Bakri akan terpilih kembali misalnya. Iya. Dan Abang juga tetap berharap bahwa Munas ini dilakukan sesuai ADART. Ya, sesuai pada ADART, bulan Oktober betul. Tahun ini. Karena untuk menghilangkan gonjang-ganjing dan pembusukan yang hari demi hari terus terjadi. Jadi salah satu jalan keluarnya adalah resepnya menurut saya, ini menurut saya pendapat pribadi saya adalah Munas. Ya, Munas sesuai dengan ADART. Banyak loh yang sesuai dengan pendapat Bang Nudirman dari Golkar. Ya, artinya kita meniadakan Munaslup ya. Kalau bisa Munas supaya ini semua damai terjadi, semuanya. Betul. Ya, kalau dibilang damai, artinya ada satu kekuatan lain yang sebetulnya berharap bahwa Golkar tidak berada dalam posisi saat ini. Artinya bergabung dalam koalisi Merah Putih yang masih terus mendukung Prabowo Hatta. Ya, kalau itu tentu nanti akan mencair. Kenapa? Maksud saya, seberapa besar kekuatan yang mendorong untuk Golkar keluar dari koalisi ini? Kalau ini kan kalau ada kepentingan. Contohnya begini. Kalau kepentingan pasti banyak. Nah, betul. Kalau Jokowi JK jadi presiden dan wakil presiden itu tentu kepentingannya banyak. Jangan hanya melihat dari sudut Golkar. Partai-partai lain mungkin ada kepentingan nanti. Tentu, nanti kita akan ada kepentingan. P3 ada kepentingan. PKS ada kepentingan. Nah, pada saat kepentingan itu bermain, maka mereka saya yakin akan goyang koalisi permanen, dan itu bisa jadi mereka mulai lompat dari koalisi permanen. Walaupun itu ditandatangani oleh semua ketua partai, tapi biasanya nggak jalan. Karena kita lihat dari pengalaman di masa lalu, di pemerintahan SBY misalnya, atau pemerintahan Megawati, tetap itu terjadi. Nah, karena itu menurut saya, ini akan menjadi pelajaran lagi bagi kita, bahwa yang akan terjadi adalah pergeseran-pergeseran. Karena kepentingan tadi, belum lagi yang di daerah. Ini kan terjadinya Munas, kalau memang itu inisiatif Munas yang normal, itu tentu dari DPP. DPP membentuk organizing committee, steering committee. Nah, bisa juga terjadi Munaslup. Itu adalah dari DPD. Dari DPD. 2/3 dari 33 provinsi. Banyak nggak sih yang minta ini dilakukan Munaslup? Itu dilihat dari kepentingan tadi. Kalau sudah mulai masuk kepada kepentingan. Dan saat ini menurut Anda kepentingannya banyak sekali. Ya, ini kita belum masuk ke dalam ranah itu. Karena presiden yang baru pun belum jelas siapa yang ditetapkan. Lalu juga alat-alat kelengkapan juga ini belum jelas bagaimana ceritanya. Nah, kalau ini semua udah jelas, maka kepentingan. Artinya 21 Agustus nanti pada putusan MK ini akan jelas Golkar akan kemana ya? Ya, bagi saya bukan hanya Golkar, tapi seluruh partai. Oke, baik Mas Tasso, seluruh partai. Melihatnya bagaimana? Sebenarnya Pak Nudirman sudah cukup terbuka ya. Pertama kan kepastian mengenai keputusan MK, walaupun itu sudah bisa dibaca, lebih besar kemungkinan kepada Jokowi JK kalau kita mengacu pada hasil rekap KPU kemarin. Tetapi ada momentum lain yang mungkin akan menentukan. Itu tadi Pak Nudirman sudah cukup membuka bagaimana momentum pemilihan alat kelengkapan DPR. Itu definisi lain dari kekuasaan yang memang yang bisa dimenangkan ketika mereka memiliki kekuatan besar, kekuatan mayoritas. Dan koalisi Merah Putih ini kan berhitung secara matematika politik, mereka bersiap untuk menang dengan kekuatan mayoritas, bersiap juga untuk kalah dengan plan B. Menurut saya mereka bisa bermain di DPR ketika berbicara betul ada jatah-jatah pembagian jatah kekuasaan, dan itu terjadi walaupun lagi-lagi sulit untuk kita buktikan prosesnya di belakang begitu ya. Yang kita harus lihat adalah bagaimana kepentingan dari partai ini dikaitkan dengan loyalitas terhadap
koalisi permanen itu. Ya sebetulnya Sampai saat ini, ketika mereka menyebut permanen, sebetulnya kan mereka berharap kesetiaan. Kalau kita melihat bahwa masih ada kepentingan apa sih di partai-partai ini untuk kepentingan mereka pribadi dengan adanya koalisi permanen, momentumnya terakhir menurut saya adalah pemilihan alat kelengkapan DPR tadi. Mungkin masih akan ada yang merasa ini bisa menguntungkan. Masih ada harapan. Iya, dalam penentuan pimpinan DPR yang sudah terbukti itu menjegal PDIP. Walaupun mengatasnamakan sistem perubahan UMD 3 kemarin ya. Alat kelengkapan DPR lain juga begitu kan. Pasca pembentukan alat kelengkapan DPR, kita harus melihat juga kepentingannya akan berbeda lagi. Contoh, katakanlah sudah terpilih ketua Banggar, ketua komisi A, B, C, D, E, F, G, yang katakanlah ya 1 sampai 11 yang katakanlah bahasa saya nggak mau sebut angka, nanti dituduh, nanti saya dibilang nuduh gitu Pak Nurdiman gitu ya. Itu biasanya kecenderungannya dalam pelaksanaan ketika sudah terpilih, mereka akan lebih berkepentingan itu dengan pihak pemerintah. Karena pelaksananya adalah pihak pemerintah. Artinya, mitra kerjanya adalah pihak pemerintah. Artinya kalau kita ingin berbicara kepentingan, pasca terbentuk alat kelengkapan DPR, lebih besar kemungkinan mereka untuk mendekat kepada pihak pemerintah. Artinya dalam hal ini adalah koalisi Jokowi JK. Itu yang bisa kita prediksi andai kata hipotesanya adalah berdasarkan kepentingan semata. Nah, kalau hipotesa seperti ini sebetulnya kalau kita merujuk pada peristiwa-peristiwa masa lampau gitu. Ini apakah memang berjalannya seperti ini kan itu? Ini kan lagi-lagi kan sebuah kesalahan yang berulang. Sebuah ilusi yang menurut saya berulang. SBY jelas gagal dalam menerapkan konsep stabilitas politiknya dengan menerapkan apa yang disebut setgap. Itu sesuatu yang sebenarnya mirip dengan konsep koalisi permanen. Ya, mirip sama. Dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibanding dengan apa yang diakumulasikan oleh Prabowo Hatta. Tetapi kita lihat bagaimana sebulan setelah pemerintahan terjadi kasus Senturi, terjadi angket kasus Senturi, berlanjut angket mafia pajak. Bahkan untuk melakukan proses reshuffle pun, sepanjang sejarah sistem presidensial di negara manapun saya baru pernah melihat seorang presiden 3 hari sebelumnya harus melakukan konvers bersama dengan 5 ketua umum partai koalisi. Seakan-akan dia terpenjara untuk menggunakan hak prerogatifnya sendiri. Artinya fakta empiris sudah membuktikan istilah koalisi permanen buat presiden itu hanya menjadi sebuah liabilities, bukan menjadi aset. Jadi ini tidak logis baik dalam kerangka konseptual ataupun secara empiris. Nah, menurut saya ya lagi-lagi yang akan dirugikan ketika betul-betul percaya dengan konsep koalisi permanen di ujungnya adalah Pak Prabowo sendiri. Kalau konsep setgap di SBY juga itu ada ada yang mereka tanda tangani, artinya ada kesepakatan, ada kontrak politik ada di sana. sekretariat yang mereka sudah buat, bahkan sudah dibentuk sebuah struktur kepengurusan yang dipimpin langsung oleh SBY sendiri. Dan itu juga tidak berhasil. Bukan tidak berhasil, lagi-lagi saya katakan lebih menjadi liabilities dibanding menjadi aset begitu. Kita akan sambung ini di segmen berikut.